Film kali ini adalah sebuah kisah nyata yang diangkat menjadi sebuah film, yaitu mengisahkan seorang hacker jenius bernama Edward Snowden. Dia menggemparkan dunia dengan misinya yang telah membongkar kebusukan NSA, yaitu Badan Intelijen Amerika yang bertindak sewenang-wenang dengan memata-matai seluruh dunia dengan perangkat teknologinya. Seperti apa film keren ini? Oke, let's check it out. Film ini dimulai dari pertemuan 3 orang dalam room hotel di Hong Kong. Tampaknya mereka adalah wartawan yang ingin mewawancarai pria ini. Namanya adalah Edward Joseph Snowden, berusia 29 tahun, yang bekerja sebagai konsultan kontrak di NSA, CIA. Dia bekerja selama 9 tahun di industri intelijen, bahkan pernah menjadi penasihat senior CIA. Lalu film ini dimulai lagi dari latihan militer di sebuah barak wajib militer. Dan tampaknya laki-laki berkacamata ini sering dimarahi oleh komandan. Suatu hari dia turun dari tempat tidurnya dan cara landingnya salah, menyebabkan kakinya patah. Akhirnya dia harus dipulangkan karena kondisi kakinya tidak baik untuk menjadi tentara. 2 tahun kemudian Snowden melamar ke CIA dengan latar belakang kakeknya adalah FBI dan ayahnya marinir. Dalam tesnya semua sangat memuaskan, kecuali dia tidak lulus SMA karena waktu itu orang tuanya bercerai dan Snowden harus mencari uangnya sendiri. Dia pun diterima CIA dan dimasukkan ke pusat pelatihan The Hill, pusatnya intelijen dan programmer. Instruktur bernama Corbin ini memberikan mention bahwa jangan sampai peristiwa 9/11 terjadi lagi, karena itu berarti intelijen kecolongan oleh teroris. Kemudian mereka diberi tes kecerdasan, yaitu merancang sistem jaringan telekomunikasi tersembunyi di kota asal dan melakukan perbaikan setelah menghancurkannya, yang biasanya dibutuhkan rata-rata 5 jam. Namun baru 38 menit, Snowden sudah menyelesaikan dengan sempurna. Instruktur ini pun merasa tidak mungkin dan langsung pergi mengecek komputernya. Luar biasa, dia sangat jenius mengetahui triknya sehingga bisa selesai dalam waktu singkat. Snowden kemudian melakukan pertemuan dengan kekasih dunia maya bernama Lancy. Snowden besoknya diajari tentang undang-undang visa, yaitu sebuah undang-undang yang memperbolehkan intelijen mengawasi siapapun berdasarkan kecurigaan tanpa perlu meminta izin atau memberi peringatan. Snowden kemudian bertemu dengan seorang instruktur bernama Hank Forrester yang menceritakan masa lalunya sampai yang paling sulit adalah menemukan teroris dalam internet. Dia pun menceritakan sebuah program keren buatannya. Namun ada sebuah kejutan setelah peristiwa 9/11. Mereka membuat program tersebut berharga $4 miliar, namun tanpa filter dan akan mengambil sebuah data tanpa terkecuali. Ini bencana katanya. Ini adalah agenda tersembunyi. Belum sempat dia menerangkan lebih lanjut, Snowden harus kembali ke kelasnya. Balik lagi ke Hong Kong. Di kamar hotelnya, Snowden kedatangan tamu jurnalis senior bernama Mike Esclir dari Guardian. Dia menanyakan bukti kalau Snowden benar-benar seorang CIA. Langsung saja Snowden menunjukkan semua bukti berupa paspor, KTA, NSA, bahkan CIA. Snowden kemudian ingin membeberkan semua data rahasia ke publik. Ini semua bukan hanya tentang uang. Ini murni demi kebaikan bersama. Karena Snowden ingin semua pihak tahu bahwa NSA telah melakukan tindakan ilegal kepada semua orang. Setelah menjelaskan, dia langsung memberikan SD card kepada wartawan senior ini yang isinya adalah semua bukti data penting tersebut. Lanjut, Snowden menunjukkan sebuah sistem pelacak bernama XKeyscore. Sistem yang mampu melacak siapapun hanya dari data diri mereka. Snowden kemudian menceritakan tugasnya di Geneva, yaitu menjaga keamanan jaringan komputer CIA dengan cara mencari celah keamanannya, dan dia menggunakan cara meretas sistem. Namun Snowden malah mendapat teguran dari pimpinan karena pengujian itu, sebab Snowden melihat data berunsur politik yang seharusnya tidak boleh dia lihat. Dia diperintahkan untuk menghancurkan data tersebut. Dalam kekecewaan, dia menemui Charles dan dia menanyakan tugas lapangan yang dijanjikan oleh Charles.
Ketika Snowden sedang menghancurkan file, Gabriel mendatanginya. Lalu Gabriel menunjukkan sebuah program bernama XKeyscore. Program ini bisa melacak percakapan apapun, mulai dari email, SMS, atau apapun, dengan memasukkan kata kunci. Jadi CIA dengan mudah bisa menangkap siapa saja. Keren banget. Ya, seperti Google, namun bisa mencari sampai ke email, SMS, dan WhatsApp. Setelah diberi kesempatan kerja lapangan, Snowden dan Lancy menghadiri pesta para konglomerat tersebut. Targetnya adalah seorang bankir bernama Marwan. Setelah itu, dengan bantuan Gabriel melacak melalui program XKeyscore, maka terlihat semua data keluarganya. Mereka mulai mencari apa kesalahan Marwan, namun dia sangat bersih. Dalam program ini dia bahkan bisa menampilkan video secara live, walaupun dari laptop yang dimatikan atau HP-nya dalam keadaan terkunci. Hebat sekali program CIA ini. Mereka pun kemudian menemukan bahwa anak perempuan dari Marwan bernama Salma, berumur 15 tahun, memiliki kekasih bernama Nadim. Dan Nadim ini tinggal ilegal bersama ibu Turkinya. Ini bahan sempurna untuk menekan Marwan. Setelah data dan kelemahan Marwan dikirim ke Charles, kekasih Salma terancam dideportasi. Mereka pun menawarkan bantuan untuk membuatkan paspor untuk kekasih Salma. Charles ingin menjebak Marwan dengan membiarkan Marwan mengemudi dalam keadaan mabuk, sehingga Marwan bisa ditangkap polisi. Dan Charles akan lebih mudah mengendalikan Marwan untuk apa saja yang dia mau. Namun di sini Snowden tidak sejalan dengan Charles karena rasa kemanusiaan. Bisa saja Marwan tewas mengemudi karena mabuk. Charles pun mengancam karena Snowden menggunakan program tadi tanpa izin, dan dia bahkan bisa dipenjara lebih lama karena mengungkapkan identitas CIA-nya. Saat inilah Snowden sadar bahwa tidak ada teman sejati di dunia intelijen, yang ada hanya keuntungan politik. Keesokan harinya Snowden memutuskan berhenti dari CIA, bertepatan dengan kemenangan Barack Obama dalam pemilu presiden dan kepala pemerintahan berganti. Dia pun berharap bisa merubah sesuatu. Setelah berhenti dari CIA, Snowden dikontrak oleh NSA dan ditugaskan di Jepang. Di sini Snowden ditugaskan membuat sistem cadangan non-stop yang disebut Epic Shelter, sekaligus menyadap negara Jepang. Setelah berhasil masuk ke jaringan komunikasi Jepang, mereka pun menanamkan program kecil atau malware ke dalam pembangkit listrik, bendungan, rumah sakit, dan lainnya. Artinya Jepang jika tidak mau tunduk kepada Amerika, maka Jepang bisa dipadamkan dalam satu kali klik. Buset. Hal yang sama juga ditanamkan di Meksiko, Jerman, Brazil, Austria, China, Rusia, Iran, dan Venezuela. Semua berada dalam gangkangan atau kendali Amerika. Dalam ranah bisnis juga ditanamkan hal yang sama, sehingga bisa memantau keuangan, skandal pejabat negara, korupsi, atau gratifikasi. Setiap pejabat negara dipantau total. Setiap skandal atau celah akan digunakan saat negosiasi, sehingga semua deal selalu berjalan mulus. Amerika tidak pernah mengalami penolakan. Jadi sebenarnya yang dilakukan oleh intelijen bukan tentang mencari teroris. Semua dilakukan hanya untuk menguasai ekonomi dan sosial. Isu terorisme hanya sebuah topeng belaka. Snowden di NSA pernah ditugaskan untuk memantau jaringan terorisme berdasarkan dari email dan nomor HP para korban. Setelah berhasil mendapat satu orang saja, maka sistem akan memberikan data orang yang pernah berhubungan dengan orang tersebut. Hanya dengan satu data saja bisa mendapat segitu lengkap data orang-orang, sekaligus bisa memantau, melacak posisi, dan menyadap. Luar biasa mengerikan. Jadi, asal kita berada dalam lingkungan yang ada gadgetnya, telah dipantau oleh Amerika. Setelah mengetahui semua ini, Snowden berhenti total dan ingin hidup tenang bersama Lancy. Namun suatu hari Snowden menemukan sesuatu yang tidak bisa diabaikan, yaitu 3 pejabat NSA yang mengajukan keluhan tentang penyalahgunaan kekuasaan karena telah mengawasi hidup orang-orang. Namun yang terjadi, FBI malah mendobrak rumah mereka dan menangkap mereka. Lalu ada juga Thomas Drake yang mencoba mengubah sistem dari dalam.
Namun dia gagal. Setelah dia mengungkapkan fakta di pers, dia malah dituduh sebagai ancaman negara. Setelah itu Snowden terpanggil untuk berbuat sesuatu agar dia bisa melawan penyalahgunaan kekuasaan tersebut. Singkat cerita, dia mencari Corbyn untuk mendapatkan pekerjaan di NSA. Corbyn kemudian memperkenalkan dengan Lowell. Dia memberi job ke Hawaii yang akan membuat karirnya mencapai puncak. Di Hawaii, Snowden bertemu dengan teman lamanya yaitu Gabriel. Dan di Hawaii ini dia bekerja dalam pengawasan Trevor James. Snowden ditugaskan di divisi pertahanan untuk melawan semua hacker yang mencoba masuk ke sistem. Di Hawaii ini Snowden kemudian menyempurnakan Epic Center yang pernah dia buat di Jepang, yang disempurnakan menjadi sebuah pusat penyimpanan database. Sistem ini diberi nama Heartbeat. Snowden menunjukkan hasil kerjanya bahwa hanya dalam sebulan dia berhasil merekam jutaan email dan panggilan telepon dari seluruh dunia. Hebat banget. Suatu hari dia dipanggil Corbyn melalui video call. Corbyn rupanya sudah memantau setiap kegiatan Snowden, bahkan Project Heartbeat. Corbyn juga tahu. Corbyn menemukan kalau Snowden sedang merencanakan sesuatu. Dia berusaha menekan Snowden dengan tuduhan mengakses data tanpa izin. Namun Snowden tetap bersikukuh mengatakan dia tidak merencanakan apapun. Karena belum cukup bukti, maka Corbyn tidak bisa apa-apa. Sepulang ke rumah, dia langsung menjelaskan semuanya kepada Lancy bahwa selama ini dia dipantau, mulai dari SMS, email, internet, telepon, semua dipantau. Jadi Snowden menyarankan kepada Lancy untuk sementara waktu pulang ke rumah orang tuanya. Malam harinya Snowden menghubungi jurnalis senior dari The Guardian untuk bertemu di Hong Kong dengan kode memainkan Rubik. Keesokan harinya, Snowden dengan memainkan Rubik masuk menuju kantornya. Saat semua orang sedang sibuk, Snowden langsung mengcopy file bukti NSA yang mengawasi semua orang. Namun di saat penyalinan selesai, sialnya SD card-nya terjatuh secara tidak sengaja. Beruntung Patrick menyelamatkan Snowden dengan cara menginjak SD card tersebut. Setelah Trevor pergi, Snowden berterima kasih kepada Patrick dengan bahasa isyarat. Karena takut terekam kalau ngomong, dia pun memasukkan SD card ke dalam Rubik tersebut. Untuk bisa lepas dari pemeriksaan petugas, Snowden dengan cerdik melempar Rubik tersebut ke security agar dia bermainkan Rubik tersebut tanpa curiga. Setelah lolos pemeriksaan X-ray, maka Rubik tersebut dikembalikan begitu saja kepada Snowden. Dan data rahasia itu berhasil dia sampaikan pada pertemuan dengan jurnalis di awal film tadi. Pada akhirnya data rahasia NSA telah dipublikasikan oleh The Guardian. Seluruh dunia gempar dengan pengakuan Snowden dan bukti-bukti yang diberikan. Sekarang semua orang tahu bahwa kehidupannya dipantau oleh pemerintah Amerika. Dan pihak pemerintah Amerika mengatakan kalau ini semua demi menjaga keamanan negara. Dan seorang instruktur sangat senang melihat kerjaan Snowden, kecuali Corbyn. Setelah misinya selesai dengan sukses, maka langkah selanjutnya adalah kabur. Dengan bantuan akses teman-teman media, Snowden berusaha meninggalkan Hong Kong dengan bantuan Thibault. Dia pun dibawa ke pemukiman kumuh India. Setelah 10 hari bersembunyi, Snowden terbang ke Moskow. Setelah melalui proses yang panjang, akhirnya pemerintah Rusia bersedia memberikan suaka kepada Snowden. Dan dia diberi izin tinggal 3 tahun menetap di Rusia dan dijamin pihak Amerika tidak bisa menangkapnya. Kemudian Lancy pun ikut pindah ke Moskow untuk hidup bersamanya. Dan inilah foto Edward Snowden dan Lancy yang sebenarnya. Inilah kisah nyata yang diangkat. Inti dan pelajaran berharga dari film tadi adalah hak kita sebagai manusia menjadi bebas tanpa dimata-matai siapapun. Baik, semoga terhibur dengan video yang cukup memberi informasi berharga. See you in my next video. Bye.